selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi ini, sebelum kita melakukan ibadah raya online kita pada pagi ini, mari kita siapkan hati, siapkan jiwa kita untuk mendengar sabda firman Tuhan dan lagu-lagu yang akan dibawakan pada hari ini. Dan mari kita sama-sama menyiapkan hati kita pada pagi ini dan kosongkan supaya kita dapat menerima apa yang Tuhan mau katakan dalam hati kita pada hari ini. Mari sebelum itu saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini Tuhan telah memberikan kami sekali lagi peluang untuk mengadakan ibadah online kami pada pagi ini. Dan pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, jiwa kami untuk menerima apa yang Tuhan mau berkatakan dalam kehidupan kami, dan kami akan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari selepas ini Bapa. Dan pada pagi ini Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah, kami menjemput Tuhan untuk datang dan membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat benar-benar untuk memahami apa yang Tuhan akan sampaikan. Dan pada pagi ini Tuhan, sebelum kami membuka ibadah ini Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang akan campur tangan dari permulaan sampai akhir daripada ibadah online ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan yang akan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Jemaat SID Seremban, dimanapun Anda berada, mari semua kita memuji Tuhan dan mengatakan, tinggi namamu dipuji. Thank you.
semua jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk setiap kita walau dimanapun kita berada. Baiklah, sebelum kita mulai untuk mendengar daripada sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami mendengar Engkau berbicara lewat firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami berdoa, Bapa, buka mata hati kami, telinga rohani kami untuk kami mendengar, untuk kami mengerti apa yang Engkau ingin nyatakan untuk kami pada pagi hari ini. Dan kami berdoa dimanapun kami sekalian berada, kuasa Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan juga kami percaya bahwa kami diliputi dengan sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, hidup ini tidak pernah terlepas daripada kesulitan, kesukaran, dan juga pergumulan kehidupan. Maksudnya di sini bahwa selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan berhadapan dengan pelbagai kesukaran, pelbagai kesulitan, dan juga pergumulan. Mau tidak mau, kita perlu menjalani dan menghadapinya. Dan firman Tuhan juga, Alkitab ada mengatakan bahwa menjelang akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah Anda terpikir bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang begitu sukar, begitu sulit untuk kita jalani seperti hari ini? Kalau kita melihat di awal tahun, di mana pandemik sudah melanda dunia, dan akibat daripada pandemik ini, di mana ekonomi dunia merundung dan banyak bisnis-bisnis yang harus terpaksa ditutup, dan ramai orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan periuk nasi mereka. Dan ini merupakan satu hal yang sangat sukar bagi mereka yang terlibat. Selain daripada itu, gejala-gejala sosial di sekitar kita, di dalam lingkungan masyarakat kita juga menyukarkan kehidupan keluarga-keluarga. Dan juga kalau kita melihat di dalam negara kita sendiri pada ketika ini, di mana negara kita berhadapan dengan isu politik yang pastinya menyukarkan ramai orang. Sekali lagi, Alkitab menyatakan bahwa menjelang akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Kalau kita melihat di sekitar kita, keadaan semakin sukar kita lalui. Situasi-situasi yang tidak menyenangkan kita perlu hadapi. Namun firman Tuhan berkata bahwa orang yang hidup dengan percaya akan melihat janji Allah. Amin. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita belajar bersama-sama dengan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul pencobaan dan ujian. Kita mau tahu, kita mau belajar pencobaan itu bagaimana, ujian itu bagaimana. Pencobaan datang dari mana, dan ujian itu pula datang daripada siapa, dan mana satu yang benar. Karena ada ajaran-ajaran yang di luar yang kita dengar, dan mungkin ada juga orang-orang tertentu di mana kita mendengar mereka berkata bahwa oh, saya dicobai oleh Tuhan, ataupun kita mendengar bahwa Tuhan mencobai umatnya untuk menguji. Apakah benar? Mari kita melihat bersama dengan saya di dalam firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan juga ayat yang ketiga. Cuma saya mau membaca ayat yang kedua terlebih dahulu. Ayat yang kedua berbunyi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di dalam ayat ini membawa makna sebuah situasi keadaan yang tidak senang untuk kita lalui.
sebuah situasi yang menyukarkan kita, sebuah situasi yang akan membawa kita, menjerumuskan kita lebih dalam kepada permasalahan. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita pada pagi hari ini supaya kita berbahagia apabila kita jatuh di dalam berbagai pencobaan. Kita itu sebagai manusia, kita akan berbahagia apabila hasrat, keinginan kita terpenuhi, hidup kita baik-baik, hidup kita dilimpahi dengan berkat-berkat, dan semua rencana kita berjalan dengan baik. Itu akan memberi kita kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan mengajar kita berbicara bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa? Perkataan pencobaan di dalam bahasa aslinya membawa satu arti di mana pencobaan ini didatangkan daripada iblis dan juga didatangkan daripada dunia. Jadi maksudnya di sini bahwa pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah coba untuk mencobai umatnya. Pencobaan itu hanya datang daripada iblis dan juga dunia. Mengapa pencobaan itu datang? Adalah untuk menghancurkan dan menjatuhkan iman kita. Pertanyaan saya, apakah iblis mencobai kita setiap hari? Iya. Iblis mencobai kita, memberi kita pelbagai pencobaan daripada pelbagai sudut, dalam pelbagai situasi. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan menghancurkan iman kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walau setinggi manapun, walau sekuat mana, sebesar manapun iman kita, pencobaan itu akan tetap datang menjenguk kita. Mau tidak mau, kita undang ataupun tidak, pencobaan itu akan selalu datang untuk mencobai kita. Sekali lagi bahwa tujuan pencobaan itu adalah untuk menjatuhkan dan menghancurkan iman kita. Bagi pasangan yang sudah bernikah, walau bagaimana besar pun kasihmu kepada pasanganmu, dan bagaimana kuatnya engkau menjaga keutuhan janji pernikahan, godaan itu pasti akan datang. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa di dalam Matius dikatakan bahwa sewaktu Yesus Kristus pergi ke padang gurun dan dia berpuasa selama 40 hari. Dan setelah 40 hari, maka laparlah Yesus. Pertanyaan saya, apakah iblis tahu bahwa Yesus lapar? Iya, iblis tahu bahwa Yesus lapar. Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, sewaktu kita di dalam pergumulan, di dalam keadaan sukar dan sulit, sewaktu kita berdoa kepada Tuhan, yang tahu persis apa yang menjadi keinginan kita adalah yang pertama Tuhan dan yang kedua adalah iblis. Iblis, dia tahu bahwa Yesus sedang lapar. Itu sebabnya dia mendatangi Yesus dan dia berkata kepadanya, "Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti." Karena iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar dan dia perlu makan. Biasa kalau seorang itu lapar, yang dia perlukan adalah makanan. Mengapa iblis tidak menyuruh Yesus mengubah batu itu menjadi uang ataupun sebagainya? Karena iblis tahu bahwa Yesus lapar secara fisikal dan dia perlukan makanan. Jemaat Tuhan yang kekasih, waktu kita di dalam keadaan sukar, dalam rintangan, di dalam kesulitan, iblis tahu persis apa yang sedang kita alami dan dia tahu apa yang kita inginkan. Tuhan juga tahu apa yang kita inginkan. Itu sebabnya iblis pasti akan menghantar utusan-utusannya kepada kita, menggoda kita, mencobai kita untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya. Kalau kita pikir,
Apakah Yesus tidak boleh mengubah batu itu menjadi roti? Sudah pasti dia boleh, dia mampu karena dia memiliki kuasa. Yesus boleh mengubah segala sesuatu yang ada di sekitarnya mengikut keinginannya. Tetapi sewaktu iblis mendatangi dia, Yesus tahu bahwa tujuan iblis datang kepadanya pada ketika itu adalah untuk mencobai dia. Itu sebabnya dia berkata tegas kepada iblis bahwa manusia hidup bukan hanya karena roti, tetapi oleh karena setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Apabila iblis mendengar hal itu, apakah dia undur diri? Tidak. Dia sekali lagi mendatangi Yesus dan dia membawa Yesus ke bumbung bait Allah. Sekali lagi dia berkata kepada Tuhan Yesus, ayo jatuhkan dirimu ke bawah. Maka Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau sehingga engkau tidak akan terantuk dengan batu yang ada di bawah. Dalam banyak-banyak tempat, mengapa iblis membawa Yesus ke bumbung bait Allah? Pertama, karena di bait Allah ramai orang. Dan selain daripada itu, tujuannya adalah supaya Yesus memperlihatkan kehebatannya. Jadi apabila Yesus jatuh di dalam mengikuti apa yang iblis katakan, maka Yesus akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sewaktu kita menang di atas pencobaan-pencobaan yang kita lalui, pencobaan satu kita menang, pencobaan yang kedua akan menyusul, pencobaan ketiga, keempat, dan sebagainya pasti akan menyusul. Iblis tidak akan berputus asa untuk mencobai kita setiap saat dan setiap waktu dari berbagai sudut kehidupan kita. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berwaspada, bahkan juga harus berhikmat. Mari mencari tahu apa kehendak Tuhan untuk kita melalui pencobaan ataupun melalui pergumulan, melalui kesulitan yang sedang kita alami. Sekali lagi firman Tuhan menyatakan di dalam ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga berbunyi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi saya mau katakan, pencobaan itu datang daripada iblis dan ujian itu adalah datang daripada Tuhan. Iblis akan mencobai kita. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan iman kita. Tetapi Tuhan boleh mengubah pencobaan itu menjadi sebuah ujian. Tujuan ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan mau supaya iman kita melalui ujian ini, iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Iblis boleh mereka-rekakan apa yang jahat untuk kita, tetapi Tuhan mengubah apa yang jahat itu menjadi berkat. Itu sebabnya melalui ujian Tuhan mau supaya kita tetap bertahan dan iman kita dilatih untuk tetap bertahan melihat kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber segala-galanya. Itu sebabnya melalui pergumulan, persoalan yang kita lalui pada saat-saat ini, kita harus melihat semuanya itu melalui kacamata ilahi sendiri. Kalau kita melihat daripada kacamata kita sebagai manusia, sudah pasti kita akan merasa tidak senang, kita tidak aman, kita stres dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat
bahwa ujian itu diizinkan oleh Allah untuk kita lalui adalah dengan tujuan untuk melatih hidup kita, melatih iman kita supaya naik ke level yang lebih tinggi. Saya pasti bahwa kita semua pernah duduk di alam persekolahan. Sewaktu di dalam classroom, kalau guru bertanya kepada kita, apakah cikgu kita tidak tahu jawaban kepada soalan yang dia tanyakan untuk kita? Sudah pasti dia tahu. Tetapi mengapa dia masih bertanyakan itu kepada kita sebagai muridnya? Tujuannya adalah untuk melatih kita. Demikian juga dengan ujian yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Tuhan mengizinkan ujian kita lalui di dalam kehidupan kita bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri, tetapi untuk kepentingan kita sebagai umatnya, supaya kita dilatih dan supaya iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Ujian ini bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Mungkin sebelum ujian menjelang, kira-kira dalam 2 bulan sebegitu, dalam masa-masa yang sebelum ujian, kita boleh bersantai, kita boleh beraktiviti, melakukan segala macam perkara. Tetapi menjelang ujian, kita mulai rasa gelisah, kita mulai rasa risau dengan apa yang akan kita duduki pada waktu dalam ujian nanti. Apakah kita mampu menjawab dan sebagainya. Dan tahukah kita bahwa setiap ujian-ujian itu ada time limitnya. Dimana kalau dalam peperiksaan, sebagai contohnya dalam satu mata pelajaran, masa yang diperuntukkan 2 jam. Selepas 2 jam, selesai. Jemaat Tuhan yang kekasih, ujian yang kita lalui juga memiliki time limitnya. Selain daripada itu, Tuhan juga memiliki jawaban di atas ujian-ujian yang kita lalui. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahukah kita bahwa ujian yang kita alami pada hari-hari ini ada time limitnya di tangan Tuhan. Dan selain daripada itu, ujian yang kita lalui juga memiliki jawabannya daripada Allah Bapa kita sendiri. Itu sebabnya sewaktu kita mendengar hal ini, tidak ada apa yang harus kita lakukan selain kita bertahan untuk melangkah di dalam setiap ujian yang kita lalui. Pertanyaan saya, apakah Tuhan memiliki jawaban di atas ujian yang kita lalui? Sudah pasti Tuhan memiliki jawaban di atas ujian yang kita sedang lalui. Ingat bahwa Tuhan bekerja dengan cara proses. Sementara kita sebagai umatnya, kita tidak mau diproses. Kita mau sesuatu yang instan, kita mau sesuatu yang cepat. Kita tidak mau melalui proses-proses yang telah diizinkan oleh Tuhan sebelum kita mencapai apa yang kita inginkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memiliki time limitnya untuk kita di dalam kita berhadapan dengan ujian. Terkadang kita tidak memerlukan jawaban yang cepat untuk ujian yang kita lalui. Yang kita perlukan adalah kekuatan untuk tetap bertahan. Tuhan bekerja dengan cara proses. Tuhan mau memproses kita untuk menjadi seorang yang tetap kuat, tetap utuh, tetap bertahan di dalam pegangan iman. Jadi saudara yang kekasih, jika pada saat ini kita sudah tahu bahwa hidup kita, rintangan, bahwa ujian-ujian yang kita lalui diizinkan oleh Allah, dan kita terkadang tidak memerlukan jawaban yang cepat untuk permasalahan kita, tetapi kita perlu untuk tetap bertahan. Jadi saudara yang kekasih, apabila kita mengerti akan hal ini, apa yang kita perlu lakukan,
kita perlu tetap berjalan seiring dengan firman Tuhan, melangkah ke depan, menjalani setiap ujian, rintangan-rintangan yang akan kita lalui dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena tepat pada masanya ujian itu akan tamat dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat persoalan yang kita sedang alami pada hari ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pencobaan itu datang daripada iblis dan juga datang daripada dunia, dan ujian itu datang daripada Tuhan. Tahukah saudara bahwa pertempuran yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita adalah di dalam pikiran kita. Iblis tidak boleh memaksa kita untuk melakukan kehendaknya. Tanpa dia membuat persetujuan di dalam pikiran kita, sehingga kita melakukan apa yang diinginkan olehnya. Ketika kita bersetuju di dalam pikiran kita, maka kita akan melakukan apa yang iblis katakan, dan dari situlah puncanya kejatuhan iman kita. Dari situlah puncanya iman kita hancur. Ketika kita bersetuju dengan apa yang iblis katakan lewat pikiran kita dan kita melakukan, maka ketahuilah bahwa dari situlah puncanya, awalnya kejatuhan dan kehancuran iman kita. Saat kita bersetuju melakukan apa yang iblis katakan untuk kita, maka saat kita setuju melakukan apa yang iblis katakan lewat pikiran kita, dari situlah dia akan menanam berbagai perasaan di dalam hati kita. Perasaan takut, perasaan gelabah untuk berhadapan dengan apa kemungkinan yang di depan, dan berbagai hal yang dilakukan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau mengajar kita bahwa setiap ujian-ujian yang kita lalui adalah diizinkan oleh Bapa kita, bukan bermaksud untuk menjatuhkan kita, melemahkan kita, tetapi untuk menjadikan kita terlatih, kuat, dan utuh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga semakin kita berhadapan dengan banyak ujian-ujian, semakin kita berhadapan dengan banyak pencobaan, semakin banyak kita berhadapan dengan ujian-ujian, maka iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Sekali lagi saya mau katakan bahwa iblis boleh mereka-rekakan banyak yang jahat, pencobaan-pencobaan untuk kita, tetapi Tuhan mengubah segalanya untuk menjadi sebagai sebuah ujian. Dan tujuan ujian itu bukannya untuk melemahkan kita, tetapi mengajar kita, melatih hidup kita supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Bapa. Semakin hari, semakin hubungan kita dengan Bapa semakin erat, iman kita semakin teguh, dan kita tidak mudah tergoyahkan oleh apapun yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya bahwa kita sebagai jemaat Tuhan di SIB Seremban juga harus perlu belajar melalui berbagai ujian-ujian yang kita lalui. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kita melalui setiap ujian. Dan setiap ujian itu memiliki time. Tuhan tahu setakat mana kita mampu bertahan. Dan sebelum kita tidak mampu berbuat apa-apa,
Tuhan sudah mengabulkan semua doa permohonan kita. Dan yang penting harus kita ketahui bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam apa situasi yang tidak mampu kita jalani. Kekuatan kasih Tuhan mengiringi kita setiap hari. Haleluya, shalom. Hai, apa kabar semua jemaat Tuhan? Semua sehat? Pastinya luar biasa, amin. Lama sudah kita tidak bersama dalam ibadah fisikal, tapi saya ingin mengumumkan suatu pengumuman resmi dari majelis gereja bahwa kita akan memulai ibadah kita, akan membuka gereja kita pada 1 hari bulan 11 2020. 1 November 2020. Sudah pastinya merupakan suatu berita sukacita, amin, yang kita nanti-nantikan. Tetapi kita harus ingat bahwa satu perkara yang sangat penting dalam norma baru ini, yaitu SOP yang telah ditetapkan seperti ini. Dan dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan, maka perjalanan ibadah kita pastinya berjalan dalam jalan yang baik, cara yang betul, dalam cara yang benar. Dari masa ke masa kita akan memantau keadaan. Sekiranya kias bertambah, maka kita akan menunda kepada suatu tarikh yang akan ditetapkan. Kamu saudara, di mana lokasi gereja kita? Lokasi gereja kita tertera di alamat ini, dan inilah gereja kita, dan inilah bangunan kita. Apakah Anda tidak teruja dengan pengumuman ini? Saya pasti semua kita teruja, semua kita ternanti-nanti untuk bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Apapun saudaraku, kita harus mematuhi SOP. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa untuk keselamatan setiap pribadi kita. Jangan lupa untuk berdoa, minta perlindungan Tuhan untuk menjaga kita. Jangan lupa untuk berdoa untuk negara kita. Jangan lupa untuk berdoa untuk situasi sekarang ini. Jangan lupa untuk berdoa agar keadaan makin pulih. Dan saya yakin bahwa kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita setiap masa. Dan saya pasti Anda sangat bergembira karena pengumuman ini. Tetapi ingat bahwa sesuatu perkara yang perlu kita patuhi adalah mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita, oleh KKM, dan juga oleh gereja, yang mana kita harus patuhinya. Sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah raya online kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup, saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sangat baik yang kami dapat dengar sebagai teguran, sebagai nasihat di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami menutup ibadah raya kami pada hari ini, Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selepas ini di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan akan pimpin, Tuhan akan bersama-sama kami untuk menjalani kehidupan kami masing-masing selepas ini, Tuhan. Dan kami sangat bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya, Tuhan, pada hari ini, Tuhan. Dan kami benar-benar dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami selepas ini, Bapak. Terima kasih atas masa, terima kasih atas peluang yang Tuhan berikan pada hari ini, Bapak. Terima kasih. Dan kami mau tutup ibadah raya online kami, biar Tuhan yang akan terus berbicara dalam hati kami pada hari ini, Tuhan. Dan selepas ini biar Tuhan